Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa TV, berjumpa lagi bersama saya Arsa Danielsa, tentunya hanya di Made in Mansa TV. Sebelum kita masuk di episode kali ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan berita penting untuk Anda semuanya, sahabat Mansa TV, tentunya dari Mansatu Kota Gorontalo. Berita pertama, Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK dilaksanakan di Laboratorium Komputer Mansatu Kota Gorontalo, Rabu 31 Agustus 2022 kemarin. Dalam pelaksanaannya, dimentoring langsung oleh Kasih Kurikulum dan Kesiswaan Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, dan didampingi oleh Kepala Mansatu Kota Gorontalo. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni mulai Rabu 31 Agustus dan berakhir pada Kamis 1 September 2022. ANBK sendiri merupakan program penilaian mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kemampuan dasar murid seperti literasi, numerasi, dan karakter oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berita selanjutnya, Mansatu Kota Gorontalo terus saja memenuhi prestasi yang membanggakan. Terbaru, saat gelaran Gorontalo Mini Soccer Turnamen GMST usia 17 tahun tingkat Provinsi Gorontalo, dan di mana tim Mansatu Kota Gorontalo sukses menapaki podium sebagai pemenang ketiga. Setelah sukses menekuk beberapa tim di fase penyisihan grup, tim Mansatu Kota Gorontalo yang dikomandani oleh Indra Jaya Nasir harus mengakui ketangguhan tim di babak semifinal atau babak 4 besar. Tak hanya sukses menembus babak 4 besar, dua pemain Mansa Kota yakni sang kapten Indra Jaya dan Nasirul Hamim dipercaya masuk skuad tim Provinsi Gorontalo usia 17 tahun yang dipersiapkan untuk gelaran turnamen tingkat nasional, yaitu pada Popnas atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Sahabat Mansa TV, kita masuk ke berita selanjutnya. Sebanyak 30 siswa Mansatu Kota Gorontalo terdiri dari 2 kelas, yakni kelas 10 dan kelas 11, mengikuti pelatihan multimedia Senin sampai 22 September nanti. Dan pada kegiatan tersebut, selain dihadiri oleh Kepala Mansatu Kota, Kepala Tata Usaha, dan para wakamat, juga dihadiri oleh Ketua Komite Mansatu Kota Gorontalo. Pelatihan multimedia ini mencakup pelatihan content production, yang terdiri dari videografis, operasional kamera, dan menulis naskah. Kemudian broadcasting yang terdiri dari host, MC, dan presenter, serta social media management mengenai pengelolaan sosial media, copywriting, serta desain grafis. Ya, sahabat Mansa TV, seperti biasa, Mansa TV selalu mendatangkan bintang tamu yang sangat penting untuk membahas topik-topik yang tentunya relevan dengan bintang tamu tersebut. Dan kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, begitu luar biasa, dari provinsi tetangga, yaitu Kepala Balai Diklat Manado, Keagamaan Manado, yaitu Bapak Muiz. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana perjalanannya ke sini Pak? Alhamdulillah penuh dengan liku-liku dan untuk saya laki-laki. Iya. Bapak kesini naik apa Pak? Naik darat, ya? kendaraan darat, Iya. Transportasi darat. Langsung ke Gorontalo. Langsung dan ke Gorontalo. Berkunjung di studio Mansa TV, Mansatu Kota Gorontalo. Betul. Kami perlu tahu Pak, kesan pertama Bapak setelah masuk di sekolah kemudian melanjutkan di studio kami Pak. Perlu saya sampaikan dulu bahwa saya adalah Balai Diklat Keagamaan Manado yang baru. Oh iya. Saya kurang lebih 2 bulan lebih, baru 2 bulan lebih menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado, yang mana wilayah kerjanya adalah Provinsi Sulawesi Utara, Oh iya. Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Oh, Itulah sehingga kenapa saya ada di Gorontalo, ini wilayah kerja saya. baik. Yang kedua, saya terus terang memang perlu memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Mansa. Ya. Mansatu Kota Gorontalo. Kota Gorontalo. Perlu saya memberikan apresiasi karena kenapa saya temukan sesuatu yang luar biasa dan spektakuler. Saya belum bisa mengatakan tidak ada di Makassar, tidak ada di Manado, tidak ada di Sulawesi Tengah, tapi inilah yang pertama kali saya dapatkan. Oh iya. Dari madrasah alia yang punya segala sesuatunya yang cukup bagi saya bisa dijadikan tempat untuk studi banding lah. Ya. Tempat untuk belajar. Kenapa? Betul. Yang pertama,
terlepas daripada ini ada ruang studionya, Betul. untuk podcastnya, ruang untuk seperti ini, juga saya tertarik dengan perpustakaannya yang luar biasa. Perpustakaan ini mempunyai nuansa, memang inilah betul-betul perpustakaan. Maka layaklah memang kalau dijadikan bagian dari tempat untuk studi banding bagi sekolah-sekolah yang lain. Ini perlu diapresiasi dan saya kira patutlah saya kira ini MAN ini menjadi ikon dan percontohan. Baik. Jadi kesan yang diberikan oleh Pak Kepala Balai Diklat ini sangat positif tentunya untuk MAN 1 Kota Gorontalo. Dan Pak, kalau kita melihat perkembangan sekolah Pak, dalam hal ini MAN 1 Kota Gorontalo, kita bisa melihat tadi Bapak sempat ke perpustakaan kami, kemudian lanjut di studio, begitu melihat perkembangan inovasinya begitu luar biasa. Tentu ini tidak lepas dari SDM yang ada di dalamnya Pak. Ini sangat relevan dengan pekerjaan yang Bapak bidangi saat ini. Betul. Kira-kira gimana nih Pak terkait dengan pengembangan SDM, khususnya untuk di lingkungan madrasah itu sendiri Pak? Perlu saya jelaskan dulu bahwa peran daripada Balai Diklat Keagamaan Manado, ada 14 Balai Diklat di Indonesia. 14. Mulai dari Aceh sampai Papua, yaitu menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia ASN. ASN Pak ya? ASN. Kalau saya bilang ASN berarti semua aspek yang mendukung pemerintahan disebut ASN. Betul. Tenaga honorer itu ASN juga. Iya. Kalau saya bilang PNS berarti yang bernip. Iya, benar. Bedakan kan? Jadi bedakan. Kalau ASN berarti honorer masuk, PNS masuk. Iya. Kalau saya bilang PNS berarti itu khusus untuk bernip. Untuk Balai Diklat ini itu ada 3 tujuannya. Bagaimana meningkatkan attitude-nya, knowledge-nya dulu, pengetahuan dulu, kemudian skill-nya, kemudian attitude-nya. Jadi dari aspek pengetahuan, skill-nya dan skill keterampilan dan sikap dan mental. Ketiga aspek inilah yang menjadi tujuan kita supaya seluruh ASN di Kementerian Agama ini khususnya dapat meningkatkan kualitasnya. Karena kita memang seluruh ASN itu dituntut untuk menambah pengetahuannya 20 jam pelajaran per tahun. Iya. Nah, kedatangan saya saat ini adalah dalam rangka kegiatan pelatihan kerjasama dengan pihak Yayasan Al Khairat sebenarnya. Betul. Kebetulan pesertanya itu dalam sementara mengadakan observasi lapangan. Yeah. Ya, sebagai penanggung jawab tentu saya mempunyai tanggung jawab untuk mengawal, dan saya terus terang bahwa pengembangan sumber daya manusia ini, tanda kutip bagi saya, sekolah ini terlalu minim dari aspek guru sumber dayanya kan. Tapi dari aspek kualitasnya saya lihat cukup lumayan, karena tidak representatifnya begini. Kalau kita masuk suatu tempat, kita lihat dulu kebersihannya. Baik. Kebersihan saya harus akui bagus sekali. Ya. Kemudian disambut dengan disambut di perpustakaan saja itu sudah punya selendang siap melayani dan sebagainya. Betul. Itu luar biasa. Saya yakin bahwa sumber daya ini dari aspek bukan jumlah ya, dari aspek kualitasnya bagi saya, kualitasnya walaupun kuantitasnya rendah bagi saya. Kenapa? Cuma dikelola oleh 70 lebih. 76 orang itu dengan mengelola siswa 1000 lebih, saya kira dari aspek kuantitas sangat rendah. Iya. Tapi dari saya heran dan saya termasuk kagum dengan 76 orang ini bisa mengelola orang sebanyak itu. Kalau orang dewasa saya menganggap biasalah. Iya, betul. Ini madrasah loh. Madrasah aliyah notabene tanda kutip remaja yang saya anggap sangat sulit untuk, bagi saya ya, karena saya pernah merasa remaja, saya sangat sulit untuk dikendalikan. Betul Pak. Dengan 70 orang lebih cuma mampu melayani 1000 lebih, itu luar biasa. Betul. Dan ini perlu kita mengapresiasi yang luar biasa. Berarti menurut saya, kalau ini sarananya seperti ini, kemudian fasilitas yang dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa, saya yakin 76 orang ini adalah tenaga-tenaga handal. Betul Pak. Jadi kuantitas tidak begitu substansial ya dibandingkan dengan kualitas. Logika Pak, ya? 76 melayani dengan 1000 tidak masuk logika bagi saya. Betul. Kalau saya itu minimal itu 30% dari jumlah peserta. Kalau 1000 seharusnya kan 300. Iya.
Ini bahkan tidak sampai Ini tidak sampai setengahnya, Pak. setengahnya saya tidak. Makanya saya patut mengajukan jempol untuk Man 1 ini, apalagi ada studio Mansanya ini. Mansa TV. Wah, luar biasa. Tentu ini tidak lepas dari dukungan pimpinannya juga, Pak. Iya. Selain itu juga dari pihak komite sekolah yang Betul. sampai saat ini mensupport. Betul. Intinya semua yang dilakukan oleh sekolah ini untuk kepentingan siswanya juga, Pak. Betul. Jadi siswa tidak dibikin stres dengan pelajaran dalam kelas, tapi juga diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan bakatnya mereka, Pak. Betul. Dan mungkin saya perlu informasikan, ini sejak tanggal 5 kemarin, Pak, sampai tanggal 22 nanti, kita ada pelatihan multimedia, Pak. Woi, Di situ ada pelatihan untuk broadcastingnya, kemudian videografis, desain grafis, dan yang berkaitan dengan itu. Nah, Pak, saya mau lebih spesifik lagi nih, Pak. Tadi Bapak baru selesai memberikan sambutan untuk para itu pustakawan atau apa, Pak? Kami menyebutnya. Iya, guru-guru tenaga-tenaga yang Tenaga ditempatkan di perpustakaan. Iya. Nah, terkait dengan adanya perpustakaan ini, Pak, kemudian kita coba relevansikan dengan SDM. Nah, saat ini kan pemerintah sedang gencar untuk mencoba untuk SDM-nya ini sigap dalam hal melek literasi itu, Pak. Ya. Nah, tentu kehadiran perpustakaan ini sangat penting untuk SDM atau peningkatan kualitas SDM ini, Pak. Nah, mungkin di Badan Diklat ini tentunya ada program khusus yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebenarnya kalau saya memang tugas tanggung jawab kalau dari ASN kalau kita berbicara tentang ASN. Ya. Itu memang tanggung jawab, khususnya di Kementerian Agama adalah tanggung jawab Balai Diklat Keagamaan yang ada di Indonesia. Tapi setidak-tidaknya adalah harus kita menyikapi dulu bahwa paradigma baru Kementerian Agama itu salah satunya adalah penguatan literasi. Penguatan literasi. Kita diharapkan untuk semua masyarakat, khususnya orang ASN, khususnya orang yang berada di lingkup Kementerian Agama itu diharapkan untuk selalu banyak membaca. Betul. Bukan hanya membaca, menulis juga, kemudian menganalisa tulisan itu. Iya. Dan orang yang banyak membaca itu pikirannya tidak secara tekstual saja, Betul. tapi juga secara kontekstual. Lebih luas lagi, Lebih Pak, ya? luas lagi. Orang yang punya banyak membaca itu walaupun dia tidak pernah ke suatu tempat, pasti dia akan sama halnya ibarat dia sudah sampai ke tempat itu. Betul. Di dalam saya selalu terinspirasi dengan surah Al-Mujadilah ayat 11 itu dikatakan bahwa Auzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang mau ditinggikan derajatnya maka harus banyak menambah pengetahuan dan juga keimanannya. Iya. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan pengetahuan adalah membaca. Betul. Saya tidak melihat bahwa orang yang punya ijazah tinggi itu lebih hebat daripada orang yang banyak membaca. Bahkan bagi saya orang yang banyak membaca itu lebih hebat daripada orang yang punya ijazah tinggi, biarpun dia profesor. Lihat bagaimana seorang Buya Hamka. Iya, betul. Buya Hamka tamatang apa? Tidak punya sekolah tinggi, tapi dia profesor. Gelaran profesor dari masyarakat. Kemudian dia mampu menulis dan dia menjadi orang, bagi saya adalah tokoh yang memberi inspirasi bagi kita bahwa kalau mau pengetahuan tinggi adalah banyak membaca. Nah, saya kira apa yang menjadi bagian daripada pikiran saya bahwa memang literasi itu sangat diperlukan, itu saya kira ada di Man 1 ini. Kita harus akui itu. Kita harus akui bahwa Man 1 ini dengan adanya jumlah siswanya dengan 1000 ini, dengan adanya fasilitas yang ada, tapi juga kita harus memang wajarlah kalau umpamanya walaupun juga maksud saya begini, walaupun ada gedungnya yang besar tapi tidak mampu menciptakan ini sama halnya juga tidak ada apa-apa. Jadi hanya sebatas formalitas gedung saja. Formalitas gedung apa gunanya? Iya, betul. Walaupun memang gedung itu kecil tapi kalau memang kita punya kreativitas dan inovasi, saya kira apa saja bisa menjadi bagian daripada menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi begitu pentingnya literasi untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, Pak, ya? Iya. Nah, jadi sejauh ini, Pak, apakah mungkin Bapak sudah 2 bulan selama ini, Pak, ya? 2 bulan lebih menjabat. Ya. Bagaimana Bapak melihat adanya khususnya untuk wilayah-wilayah yang Bapak naungi ini, perkembangan SDM itu sendiri, Pak? Ya, saya untuk sementara memang saya harus akui bahwa kalau saya membanding dengan wilayah timur, saya kemarin 3 tahun sebelum ke Manado ini 3 tahun menjadi kepala balai Diklat Keagamaan Ambon. Oh, Ambon. Ya, jadi saya 3 tahun di sana. Saya harus akui bahwa memang untuk wilayah timur sana memang sedikit agak ketinggalan, ya. Ketinggalan dari aspek sumber daya manusia, kemudian juga memang kita harus akui bahwa
perkembangan kota mungkin lebih cepat di bagian Manado ini, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Ya. Lokasinya juga sangat pengaruh juga, Pak. Sangat berpengaruh karena wilayah yang kecil seperti itu. Cuma saya sangat sayangkan karena jumlah ASN di Manado itu di Gorontalo ada cuma berapa ya, kalau tidak salah cuma 2.000 lebih. Itu sama dengan Ambon jumlahnya. Padahal kalau dilihat dari jumlah orang kayaknya lebih banyak di Gorontalo daripada di Maluku kalau tidak salah. Nah, kalau dari perkembangan saya tidak bisa dulu memberikan penilaian. Belum ada indikator khusus, Ya, Pak, ya? indikator. Tapi kalau sekolah saya sudah memberi penilaian. Oke. Artinya kalau dibanding dengan sekolah yang di Ambon selama 3 tahun yang saya tahu, tidak ada yang seperti ini. Baik. Kalau di Manado saya belum bisa menyatakan bahwa tidak ada. Mungkin banyak, Pak, ya? Mungkin banyak. ada. Mungkin ada. Bukan banyak, mungkin ada. Sulawesi Tengah juga saya tidak bisa mengatakan tidak ada. Apa saya tidak boleh memberikan bandingan karena mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa inilah yang pertama kali sekolah yang memberikan saya nuansa penglihatan yang luar biasa. Untuk sementara ya. Iya. Nanti setelah saya nanti lihat apakah memang ada di Manado atau di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, mungkin saya bisa, karena ini wilayah kerja saya. Tapi untuk sementara ini yang mampu memperlihatkan saya seperti ini, perpustakaan yang luar biasa, mempunyai digitalisasi, pojok digitalisasi, kemudian library-nya sudah mulai jalan, kemudian ada ruang podcastnya, ruang studio seperti ini, kemudian pengembangan multimedia, itu luar biasa. Baik. Ini baru pertama kali saya dapat. Pertama kali ya, belum menutup kemungkinan, Pak, ketika Di nanti Makassar juga belum, kayaknya saya belum ya? pernah temukan. Iya. Belum pernah saya temukan di Makassar. Oke. Ya, karena anak saya di MAN, ya, masih di sekolah MAN. Saya juga belum pernah tanya apakah ada studio, kemudian ada tapi kayaknya ada deh. Karena di sana model. Saya bukan tidak mau, maaf, bukan karena saya mengada-adakan, tapi kayaknya pernah deh anak saya mengatakan, karena kemarin kan masa COVID, jadi saya tidak terlalu tahu. Tapi yang jelas kayaknya pernah disinggung-singgung bahwa ada. Tapi untuk melihatnya itu tidak pernah. Baik. Saya belum pernah. Karena adanya inovasi itu, Pak, itu sangat penting, Pak, ya, untuk memperbaiki sistem pendidikan kita ya, Pak, ya. Karena visi yang begitu panjang dari pemerintah kita, belum lagi kita melihat adanya pergantian kurikulum juga, Pak, yang saat ini dilakukan. Dan mungkin saya pengen tahu nih, Pak, outcome apa sih yang diharapkan, Pak, pada SDM kita yang sejauh ini dilakukan oleh, mungkin program yang dilakukan oleh Badan Diklat ini, mengharapkan apa untuk SDM kita ke depannya? Yang jelas kalau saya melakukan perubahan, harus menjadi setiap ASN itu harus menjadi agen perubahan. Menjadi agen perubahan. Harus menjadi agen perubahan. Pokoknya dia harus menciptakan sesuatu yang sudah ada menjadi ada lebih baik. Iya. Atau menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itu namanya inovasi. Harus ada paradigma baru. Sekarang kita ini tidak lagi dituntut untuk kita lagi menjadi seperti dulu, berlipat tangan, mengungkang kaki, kemudian menunggu sesuatu yang keajaiban. Bukan zamannya sekarang. Kita harus bergerak. Harus bergerak, Pak. Kalau saya begini, kecemerlangan masa depan itu terletak pada apa yang Anda perbuat hari ini. Jadi kalau kita berbuat sekarang ini, walaupun umpamanya segala fasilitas disiapkan, walaupun ada anggaran, tapi kalau orang tidak mau bergerak, nggak bisa juga. Sia-sia, Pak, ya? Sia-sia, saya kira. Makanya yang penting adalah ada orang yang mau bergerak. Baik. Nah, saya kira juga tidak banyak orang di sini yang bergerak. Iya. Mungkin 1-2 orang saja yang bisa menciptakan hal ini, berinovasi seperti ini. Saya kira seperti itu. Menjadikan SDM sebagai agen, Pak, ya? Agen perubahan. Nah, mungkin Bapak sudah menjabat selama 2 bulan lebih. Di Manado ya? Di Manado. Di wilayah kerja Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Dan mungkin akan lebih panjang lagi, Pak, ya, perjalanan Bapak nantinya. Saya pengen tahu nih, Pak, visi apa yang sudah Bapak siapkan selama Bapak menjabat di balai ini? Iya, yang jelas tentu saya tetap mengacu kepada visi Badan Diklat, yaitu menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas. Selain daripada itu juga, Balai Diklat Keagamaan Manado terus berbenah karena terus terang untuk menjadikan profesional daripada suatu lembaga itu bukan hanya otaknya diisi, tapi juga dukungan sarana dan prasarana. Tentu ini PR bagi saya. Yang kedua adalah saya berharap tidak ada ASN yang tidak tersentuh pelatihan dalam satu kali dalam 3 tahun. Baik. Tentu ini PR saya. Saya alhamdulillah kemarin saya sudah langsung bergerak khususnya di Gorontalo ini, Provinsi Gorontalo. Tinggal satu yang belum saya sentuh daerahnya untuk saya ya. Kalau yang lain kok sudah. Kalau pemimpin yang lama sudah. Tinggal saya ini saja 2 bulan lebih tinggal Bualem.
Tinggal bolehmu, Pak. Belum. Ya saya belum lakukan kegiatan pelatihan Baik. di daerahnya, tapi kalau memanggil sudah Betul. berapa kali. Dan skala prioritas sekarang ini kita memang ditekankan, baru-baru kita mendapatkan surat bahwa untuk pelatihan ini ditekankan kepada Balai Diklat untuk menyelenggarakan pelatihan moderasi beragama. Itu skala prioritas. Yang kedua adalah pelatihan kurikulum merdeka. Betul. Itu. Yang saat ini masih terus dikembangkan, Pak, ya, digencarkan di sekolah-sekolah. Harus ya, untuk moderasi beragama baru kita memulai, karena memang para widyaswaranya baru diberikan bekal dalam hal kaitannya dengan pengetahuan tentang training of trainer berkaitan dengan kurikulum merdeka. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak atas informasi dan sahabat Mansa TV, tentunya kita semua mengharapkan adanya kemajuan dalam pendidikan kita tentunya, dan kita sama-sama mendoakan juga dengan adanya berbagai macam kebijakan dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah tapi juga kita sebagai masyarakat umum harus juga terlibat untuk bisa bagaimana meningkatkan kualitas SDM sehingga bisa mewujudkan visi misi pemerintah dalam hal kemajuan pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak. Masih berlaku tagline Madrasah Hebat Indonesia Kuat atau Madrasah Kuat Indonesia Hebat? Masih berlaku Pak. Apa itu? Jadi kadang-kadang kita juga masih memakai itu ya, tagline itu, jargon itu ya? Jargon juga, jadi kita punya banyak jargon di sini Pak. Yang jelas bahwa jargon itu tidak hanya sekedar jargon, dan memang terbukti bahwa juga, Pak, Man satu memperlihatkan itu. Betul. Jadi afirmasi juga doa Pak. Itu yang membuat kita juga menjadi kuat tentunya. Baik sahabat Mansa TV, sekian diskusi kita untuk hari ini atau episode kali ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Arsa Danielsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.